perkenalkan, nama saya Astia Prilita Mauk dan teman saya Rina Greni. Kami dari tingkat 2C Prodi TLM. Di sini kami akan membahas tentang materi toksikologi yang sudah kami pelajari dari materi awal hingga materi terakhir. Kalau menurut pendapat Asti, toksikologi itu apa ya? Toksikologi yang saya ketahui itu adalah ilmu yang mempelajari tentang racun. Tapi yang saya pelajari ada seorang ahli yang mengatakan bahwa semua bahan itu adalah racun. Tidak ada bahan yang bukan racun. Yang membedakan antara racun dan obat adalah dosisnya. Yang saya bingung itu bagaimana proses masuknya sebuah bahan ke dalam tubuh hingga bisa menjadi sebuah racun. Kalau yang saya tahu, ini bahan tersebut masuk ke dalam tubuh melalui 3 fase. Yang itu yang pertama ada fase eksposisi, yang kedua fase toksokinetika, dan yang terakhir itu fase toksokodinamik. Yang fase eksposisi ini terjadi saat kita terkena paparan dari bahan tersebut, dan juga di mana bahan tersebut masuk dan hancur serta larut dalam 2 fase toksokinetika itu, di mana bahan tersebut mengalami 3 proses. Yang pertama ada absorpsi, terjadi saat bahan tersebut diserap oleh tubuh. Distribusi terjadi saat bahan yang telah diserap oleh tubuh diedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ekskresi itu berupa pengeluaran bahan tersebut, bisa contohnya berupa urin. Yang terakhir ada fase toksodinamik. Fase toksokodinamik ini fase yang menimbulkan efek farmakologisnya, misalnya efek klinis atau efek toksik yang terjadi pada tubuh. Oh, seperti itu. Terus yang saya pernah dengar ada yang namanya biotransformasi. Atau apa itu biotransformasi? Biotransformasi itu adalah metabolisme zat dalam tubuh untuk melakukan perubahan struktur kimia dan terjadinya di dalam hati. Fase biotransformasi sendiri itu ada fase pertama yaitu reaksi fungsional yang prosesnya itu akan terjadi oksidasi, reduksi atau hidrolisis untuk menghasilkan satu gugus fungsi yang selanjutnya pada fase kedua yaitu fase konjugasi akan terkonjugasi. Dari yang saya baca, alkohol yang dikonsumsi itu dalam bentuk etanol, sedangkan yang di dalam lab itu metanol yang sering digunakan untuk fiksasi. Orang sering mengonsumsi alkohol terus menerus, apakah ada toksiknya tersendiri? Kalau yang saya ketahui itu penggunaan alkohol itu ada dosisnya dan gejalanya. Untuk dosis rendahnya itu dari 0,1 sampai 0,5 mili dalam darah. Gejalanya seperti banyak bicara dan peningkatan refleks. Selanjutnya itu kadarnya dari 0,5 sampai 1,0 itu gejalanya seperti kurangnya ketajaman penglihatan. Nah, untuk kedua dosis yang tadi ini masih dikatakan dalam dosis yang rendah. Selanjutnya dari dosis 1,0 sampai 1,5 itu gejalanya seperti euforia dan tidak adanya rasa segan. Kemudian ada juga dari dosis 1,5 sampai 2,0 itu dengan gejalanya gangguan bicara dan kesetimbangan. Selanjutnya ada dosis dari 2,0 sampai 2,5 itu gejalanya seperti ketagihan hebat. Selanjutnya ada dosis 2,5 sampai 3,5 mg dalam darah itu gejalanya seperti kelumpuhan, kesadaran berkurang, tidak adanya kemampuan untuk mengingat. Selanjutnya ini ada dosis yang sangat tinggi, yaitu dari 3,5 sampai 4,0 dengan gejalanya itu koma bahkan sampai menyebabkan kematian. Kalau menurut Karin, atau apa sih yang Karin ketahui kalau tubuh itu keracunan alkohol? Yang saya tahu tentang keracunan alkohol itu terjadi saat seseorang mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Reaksinya pada tubuh, misalnya kejang-kejang, muntah, mual, kepala pusing, mempengaruhi kerja pada tubuh, itu mempengaruhi sistem saraf,
pembuluh darah otot dan juga pada otot itu sendiri yang akan dipengaruhi oleh keracunan alkohol. Terus yang saya pernah dengar tentang aspirin, apakah ada keracunan aspirin? Keracunan aspirin itu ada. Keracunan aspirin itu disebabkan karena seseorang yang mengonsumsi aspirin dalam dosis yang tinggi. Sementara dosisnya aspirin ini sendiri adalah obat nyeri, demam, dan peradangan. Untuk dosis awal dari aspirin ini sendiri itu dari 300 sampai 900 mg yang diberikan setiap 4 sampai 6 jam. Untuk dosis maksimalnya itu 4.000 per hari. Ada juga dampak yang bisa terjadi pada tubuh jika keracunan aspirin. Untuk dampaknya sendiri itu ada sindrom Reye, mual, dan muntah. Untuk pengobatan dari keracunan aspirin ini itu ada juga dengan meminum aktif skarkol secepat mungkin. Seperti itu. Terus apa bedanya dengan keracunan paracetamol? Kalau keracunan paracetamol saat obat atau saat tersebut mengganggu sistem kerja tubuh, itu keracunan paracetamol. Paracetamol juga sama seperti aspirin, sama-sama meredakan nyeri dan demam. Dosis untuk mengonsumsi paracetamol ini berbeda-beda dan cara pemberian juga berbeda-beda. Misalnya kalau melalui oral yaitu diminum, dosisnya ini berbeda pada bayi, anak-anak maupun dewasa. Misalnya pada bayi dengan usia 3-5 bulan tuh dosisnya itu 60 mg dan usia 5-23 bulan itu didosis 120 mg. Usia 2-3 tahun dosisnya 180 mg. Usia 4-5 tahun 240 mg. Usia 6-7 tahun dosisnya 240 sampai 250 mg. Untuk usia 8 sampai anak-anak usia 8 sampai 9 tahun dosisnya itu 360 sampai 375 mg. Untuk usia anak-anak 10 sampai 11 tahun dosisnya itu 180 sampai 500 mg, sedangkan untuk usia anak-anak di atas 16 tahun dosisnya itu 500 mg. Itu baru pemberian secara oral, sedangkan pemberian secara rektal itu dosisnya berbeda-beda. Misalnya pada bayi usia dari 2 sampai 3 bulan itu dosisnya 60 mg dan usia 3 sampai 11 bulan dosisnya 60 sampai 125 mg. Anak-anak di usia 1 sampai 4 tahun dosisnya 125 sampai 250 mg. Anak-anak usia 5 sampai 11 tahun 250 mg sampai 500 mg. Sedangkan untuk anak-anak usia di atas 17 tahun dosisnya itu 500 mg. Untuk orang dewasa 500 mg sampai 1000 mg. Itu baru di dosis dan pemberiannya. Sebelum masuk di keracunan, interaksi paracetamol saat dikonsumsi dengan obat-obatan lain terjadi interaksi yang berbeda pada tubuh. Misalnya jika dikonsumsi bersama kolestiramin itu akan menyebabkan penurunan penyerapan. Jika dikonsumsi bersama metoclopramid dan domperidon itu jadi peningkatan risiko efek samping. Jika dikonsumsi bersama warfarin itu terjadi peningkatan risiko pendarahan. Jika dikonsumsi bersama barbitural, golongan barbitural misalnya fenolbarbital itu akan meningkatkan risiko kerusakan hati dan penurunan efektivitas obat jika dikonsumsi bersama lamotrigin. Dan yang terakhir peningkatan kadar kloramfenikol. Sedangkan untuk gejala keracunannya misalnya mual, muntah, diare, kejang-kejang, sakit kepala, bisa juga menyebabkan kerusakan hati bahkan hingga koma. Untuk pengobatannya biasanya mengonsumsi acetylcysteine
dan juga pencegahan selalu minum obat dengan dosis yang sesuai, tidak terlambat mengonsumsi obat, dan jangan pernah mengonsumsi obat secara berlebihan, misalnya lewat dari 4-6 jam dalam sehari. Berikut yang saya pernah dengar, nafsa. Nafsa ini ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang saya mau tanya, narkotika itu seperti apa? Narkotika itu adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat juga menyebabkan ketergantungan. Jadi seperti itu. Kalau yang saya tahu ada golongan narkotika. Golongan narkotika, misalnya golongan pertama itu golongan yang memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, dan biasanya golongan pertama ini tidak dianjurkan untuk penggunaan dalam terapi pengobatan, biasanya hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya itu seperti apa? Kalau yang saya dengar sih contohnya itu seperti heroin, kokain, dan ganja. Kalau itu baru golongan 1, sedangkan golongan 2 itu yang saya tahu biasanya orang pakai untuk pengobatan juga bisa, dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, misalnya dalam penelitian juga bisa. Ketergantungannya potensinya sedang. Itu contohnya seperti apa? Saya pernah dengar contohnya itu seperti morfin dan petidin. Kalau yang golongan terakhir, efek ketergantungannya bisa dibilang rendah. Biasanya orang menggunakannya dalam pengobatan juga bisa, di dalam ilmu pengetahuan juga bisa. Contohnya seperti apa? Kalau yang saya dengar sih contohnya itu seperti kodein. Menurut Karin, apa narkotika dan psikotropika itu sama? Karena saya sebenarnya itu belum terlalu paham tentang apa itu psikotropika. Kalau yang saya tahu tentang psikotropika itu obat atau bahan baik sintetis maupun non sintetis yang dapat mempengaruhi psikis, misalnya mempengaruhi tingkah laku dan mental. Saya pernah baca beberapa berita tentang psikotropika, dan saya juga mempelajari tentang beberapa golongannya, tapi tidak tahu contohnya seperti apa. Mungkin Karin tahu kalau golongan pertama itu tujuannya itu untuk ilmu pengetahuan, tetapi tidak untuk terapi dan punya potensi kuat untuk ketergantungan. Apakah Karin tahu contohnya seperti apa? Kalau golongan 1 psikotropika itu contohnya seperti katinon, LSD, dan juga psilocybin. Kalau untuk golongan 2 yaitu tujuannya itu berkhasiat untuk pengobatan dan dapat juga digunakan untuk terapi. Golongan 2 ini juga dapat menimbulkan potensi kuat untuk ketergantungan. Jadi menurut Karin, contoh yang termasuk dalam golongan 2 ini apa? Psikotropika golongan kedua ini contohnya seperti amfetamin, metamfetamin, methaqualone, dan juga ada metilfenidat. Nah, kalau golongan 3 ini dia juga berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi, tetapi memiliki potensi sedang untuk mengalami ketergantungan. Kalau contohnya seperti apa? Untuk golongan ketiga dari psikotropika ini contohnya seperti amobarbital. Untuk antipsikotika itu obat-obatan yang bekerja secara sedatif. Obat-obatan itu mempengaruhi fungsi psikis tertentu tanpa mempengaruhi fungsi normal. Obat-obatan ini juga berfungsi untuk mengurangi gangguan jiwa. Contoh dari obat-obatan ini yaitu chlorpromazine, haloperidol, dan trifluperazine. Yang satunya lagi itu psikotogenik. Psikotogenik ini obat-obat yang mempengaruhi kelainan tingkah laku, disertai halusinasi, ilusi, perubahan perasaan, cara berpikir, dan juga menimbulkan psikosis. Psikosis ini gangguan yang mempengaruhi psikis.
Untuk contoh dari psikotogenik ini seperti meskalin, dietilamid, lipergat, itu yang biasa disebut LSD. Nah, untuk yang saya tahu hanya antipsikotika dengan psikotogenik. Sedangkan yang dua saya hanya tahu namanya, yaitu anti-ansietas dan juga antidepresan. Apa itu? Apa keduanya? Nah, kebetulan saya juga hanya tahu dua yaitu hanya anti-ansietas dan antidepresi. Jadi anti-ansietas itu adalah obat untuk pengobatan simptomatik penyakit psikoneurosis dan sebagai obat tambahan pada terapi penyakit ansietas atau cemas dan ketegangan mental. Contoh dari anti-ansietas ini itu sendiri adalah diazepam dan bromazepam. Selanjutnya itu ada antidepresi, yaitu obat untuk mengatasi depresi mental, dapat menghilangkan atau mengurangi depresi yang timbul pada beberapa jenis skizofi. Contohnya itu seperti amitriptilin. Selanjutnya saya juga masih bingung dengan cara pemberian obat psikotropika. Apakah Karen tahu bagaimana caranya? Contohnya amfetamin dan metamfetamin. Amfetamin ini biasanya dikonsumsi secara oral, bisa juga secara rektal, sublingual, itu dimasukkan obatnya melalui di bagian bawah lidah. Nah, oral itu diminum langsung, rektal itu obatnya dimasukkan melalui lubang dubur atau lubang vagina. Dan juga ada yang menggunakan injeksi, itu melalui intravena juga bisa. Atau bisa juga dihirup, itu biasanya disebut dengan inhalasi. Itu sedangkan obat-obat golongan benzodiazepin itu cara mengonsumsinya bisa secara oral, injeksi, dan juga sublingual. Terus selain narkotika dan psikotropika yang termasuk zat-zat berbahaya, ada juga yang namanya perkusor. Perkusor ini sering kita jumpai dalam saat praktikum sehari-hari. Itu perkusor itu adalah bahan kimia yang sering digunakan untuk kebutuhan industri pangan juga bisa, untuk farmakologis juga bisa. Untuk contoh dari perkusor, mungkin Asti juga pernah menggunakan bahan-bahan kimia yang tergolong perkusor. Beberapa contoh yang saya tahu dari perkusor itu seperti aseton, toluen, asam sulfur, etil eter, dan bahan-bahan lainnya. Baik, sekian dari pembahasan kami tentang materi toksikologi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.